Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal UPPPG sesuai kisi-kisi bagian 7 bersama info kita YA. Sebelum lanjut, mohon teman-teman bisa like dan subscribe channel info kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel info kita YA. Bagi teman-teman yang mau download kisi-kisi UPPPG Kemenak, bisa ketik link kisi-kisi ini atau link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mau berlatih lagi, sudah saya siapkan playlist khusus pembahasan soal UPPPG dan linknya ada di deskripsi atau teman-teman bisa langsung kunjungi channel info kita YA. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Subkompetensi 10.3 menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pak Anwar dikenal rajin, tetapi akhir-akhir ini sering datang terlambat ke sekolah karena sibuk dengan kegiatan usaha sampingannya. Kepala sekolah menegur secara halus karena keterlambatannya mulai mengganggu jadwal mengajar. Pak Anwar merasa tidak enak, tapi di sisi lain ia butuh tambahan penghasilan. Apa sikap terbaik Pak Anwar? A. Mengabaikan teguran karena merasa pekerjaannya juga penting. B. Mengeluh kepada rekan guru agar dimaklumi. C. Membalas teguran dengan alasan ekonomi. D. Tetap menjalankan usaha sambil datang terlambat sesekali. E. Menyusun ulang jadwal pribadinya agar tidak mengganggu tugas mengajar. Jawabannya E. Disiplin dan manajemen waktu merupakan bentuk tanggung jawab guru. Sedangkan jawaban lain kurang tepat karena tidak menunjukkan tanggung jawab profesional. Subkompetensi 10.4 menunjukkan komitmen terhadap peraturan dan kebijakan sekolah. Bu Siti ditugasi mengikuti apel pagi setiap hari Senin, namun ia sering melewatkannya karena merasa kegiatan itu hanya formalitas. Suatu hari, kepala sekolah memperingatkan bahwa apel merupakan bagian dari pembentukan karakter disiplin. Langkah paling tepat bagi Bu Siti adalah A. Menganggap apel tidak penting karena tidak berkaitan dengan PAI. B. Mematuhi kebijakan sekolah dan hadir tepat waktu sebagai bentuk teladan. C. Hadir hanya jika kepala sekolah memantau. D. Menyuruh guru lain menggantikannya. E. Mengusulkan agar apel ditiadakan. Jawabannya B. Kepatuhan pada kebijakan sekolah bagian dari etika profesional. Untuk jawaban lain kurang tepat karena mengabaikan aturan sekolah. Subkompetensi 10.5 menunjukkan kejujuran dan keadilan dalam penilaian peserta didik. Bu Rania sedang menilai ujian praktek doa. Salah satu siswanya, Naufal, adalah anak tetangga yang sangat akrab dengannya. Hasil ujian Naufal kurang baik. Bu Rania merasa serba salah, ingin objektif tapi takut dianggap tidak menghargai kedekatan keluarga. Sikap paling tepat Bu Rania adalah A. Menilai sesuai kriteria objektif meskipun hasilnya rendah. B. Memberikan nilai tambahan karena hubungan baik. C. Menunda penilaian agar suasana tenang. D. Memberi nilai rata agar aman. E. Menyerahkan penilaian kepada guru lain. Jawabannya A. A ini tepat karena guru harus jujur dan adil dalam menilai setiap peserta didik. Sedangkan untuk jawaban B dan D itu tidak adil, untuk jawaban C dan E itu menghindar dari tanggung jawab profesional. Subkompetensi 11.1 mengembangkan budaya religius di lingkungan sekolah. Pak Munir melihat sebagian siswa mulai lalai dalam beribadah. Ia ingin menumbuhkan budaya religius tanpa membuat siswa merasa terpaksa. Ia merencanakan kegiatan sholat duha berjamaah dan tadarus pagi dengan pendekatan sukarela dan pembiasaan. Langkah terbaik Pak Munir adalah A. Mewajibkan semua siswa hadir tanpa kompromi. B. Mengajak siswa secara persuasif dengan memberi teladan dan motivasi. C. Menyerahkan sepenuhnya kepada OSIS. D. Membiarkan kegiatan berjalan tanpa pendampingan. E. Menghentikan kegiatan jika partisipasi sedikit. Jawabannya B. Pembiasaan religius tumbuh dari keteladanan dan motivasi, bukan paksaan. Untuk jawaban A itu terlalu memaksa, bisa menimbulkan resistensi. Sedangkan jawaban C, D, E itu tidak konsisten dan kurang pembinaan.
Subkompetensi 11.2 mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sekolah. Bu Laila menjadi koordinator kegiatan Hari Kemerdekaan. Ia ingin lomba-lomba diisi dengan nilai-nilai Islami seperti kerjasama dan kejujuran tanpa menghilangkan semangat nasionalisme. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Laila? A. Menolak terlibat karena kegiatan bukan keagamaan. B. Mengubah seluruh lomba menjadi kegiatan keagamaan. C. Menyisipkan pesan-pesan nilai Islam seperti sportivitas dan gotong royong dalam lomba. D. Membiarkan lomba berjalan tanpa arah nilai. E. Menyuruh siswa hanya ikut sebagai penonton. Jawabannya C. Integrasi nilai Islam bisa dilakukan dalam kegiatan umum. Untuk jawaban A, D, dan E tidak menunjukkan integrasi nilai. Untuk jawaban B, berlebihan dan menghilangkan keseimbangan. Subkompetensi 11.3 mengembangkan kegiatan keagamaan berbasis masyarakat. Pak Iqbal ingin membina siswanya melalui program Safari Dakwah Remaja. Ia berencana melibatkan masjid di sekitar sekolah agar kegiatan lebih berdampak sosial. Langkah terbaik Pak Iqbal adalah A. Melaksanakan kegiatan tanpa koordinasi dengan masyarakat. B. Menghindari kegiatan luar sekolah karena repot. C. Membatasi kegiatan hanya di lingkungan sekolah. D. Berkoordinasi dengan pengurus masjid dan orang tua untuk kolaborasi yang baik. E. Menunda program karena izin sulit. Jawabannya D. Kegiatan keagamaan berbasis masyarakat menumbuhkan ukhuwah dan kepedulian, sedangkan jawaban yang lain tidak mengembangkan sinergi sosial. Subkompetensi 12.1 mengembangkan peserta didik agar berakhlak karimah. Bu Sofia mendapati sebagian siswanya saling mengejek di media sosial. Ia ingin menanamkan akhlak mulia secara bijak agar siswa sadar tanpa merasa dipermalukan. Apa langkah paling tepat Bu Sofia? A. Memanggil siswa dan memarahi mereka di depan kelas. B. Mengadakan diskusi kelas tentang etika bermedia sosial berdasarkan nilai Islam. C. Mengabaikan karena di luar jam sekolah. D. Melapor langsung ke orang tua tanpa pembinaan. E. Menyindir perilaku itu di media sosial juga. Jawabannya B. Pembinaan akhlak dilakukan secara reflektif dan dialogis. Sedangkan jawaban C itu mengabaikan tanggung jawab moral dan jawaban lain tidak mendidik atau mempermalukan siswa. Subkompetensi 12.2 menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat pada peserta didik. Pak Firdaus melihat beberapa siswanya malas belajar karena merasa nilai agama tidak penting untuk masa depan. Ia ingin menanamkan semangat belajar sepanjang hayat. Langkah paling tepat Pak Firdaus adalah A. Memberi hukuman pada siswa yang tidak belajar. B. Menambah jam hafalan agar lebih sibuk. C. Menyerahkan motivasi belajar sepenuhnya kepada orang tua. D. Mengabaikan sikap siswa karena itu pilihan mereka. E. Mengaitkan nilai agama dengan kehidupan nyata dan masa depan siswa. Jawabannya E. Guru membangun makna belajar yang relevan dan kontekstual. Untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak membangkitkan motivasi intrinsik. Subkompetensi 12.3 menumbuhkan budaya literasi Islam di sekolah. Bu Rahmah ingin meningkatkan minat baca siswa terhadap buku-buku Islam. Ia berencana membuat pojok baca Islami di perpustakaan sekolah dengan kegiatan membaca dan berbagi ringkasan isi buku. Langkah terbaik Bu Rahmah adalah A. Menunggu dana sekolah sebelum memulai. B. Memanfaatkan sumber buku sumbangan dan menggerakkan siswa untuk mengelola. C. Menyuruh siswa membaca kitab kuning tanpa bimbingan. D. Mengandalkan guru bahasa Indonesia untuk kegiatan literasi. E. Menghindari kegiatan karena ribet. Jawabannya B. Guru inisiatif memanfaatkan sumber yang ada untuk membangun budaya literasi Islam. Untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak proaktif. Subkompetensi 13.1 mengembangkan kesadaran moderasi beragama di kalangan peserta didik. Di sekolahnya, Bu Khadijah menemukan dua kelompok siswa yang saling mencela karena perbedaan mazhab. Ia ingin menanamkan nilai moderasi tanpa memihak salah satu pihak. Langkah terbaik Bu Khadijah adalah A. Melarang pembahasan mazhab di kelas. B. Menyelenggarakan dialog terbimbing tentang perbedaan dalam Islam dengan sikap saling menghargai. C. Memihak pada kelompok mayoritas agar tidak konflik.
D. Membiarkan mereka berdebat agar saling paham. E. Mengganti topik pelajaran agar aman. Jawabannya B. Dialog moderat membangun toleransi dan pemahaman. Untuk jawaban lain kurang tepat karena menghindari atau memicu konflik. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal UP PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 7. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos UP PPG. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.